Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Duningsi dari Prodinas tingkat 1 dengan NIM P27905119021. Nah, pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Parta Suhanda SKPM Biomed selaku dosen penguji dari ujian praktik mata kuliah biokimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pemeriksaan kehamilan. Nah, sebelum kita mulai presentasi kita pada kesempatan kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tadi pemeriksaan kehamilan dengan mendeteksi adanya HCG pada urin wanita hamil. Nah, submateri apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Pertama, ada pengertian dari HCG itu sendiri, bagaimana pembentukan HCG, faktor hormonal apa saja yang terdapat dalam kehamilan, lalu ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kehamilan, lalu ada apa saja hormon yang berperan dalam kehamilan, bagaimana cara pemeriksaan terhadap HCG, dan bagaimana pemeriksaan kehamilannya secara spesifik. Nah, itu adalah sub-sub materinya. Langsung saja kita lihat materi pertama. Pertama, yaitu mengenai pengertian dari HCG. HCG adalah singkatan dari Human Chorionic Gonadotropin. Nah, dia adalah hormon yang ada dalam tubuh manusia yang biasanya itu akan dikeluarkan oleh sel plasenta, embrio, atau bakal janin sebagai hasil pembuahan sel telur dan juga sel sperma. Nah, karena kehadiran yang spesifik ini, makanya hormon HCG ini dijadikan sebagai indikator terjadinya proses kehamilan pada wanita. Nah, namun biasanya dibutuhkan 3-4 minggu sejak hari pertama haid terakhir atau biasa disebut dengan HPHT untuk mengukur tes kehamilan. Seperti itu. Kadar hormon HCG ini akan terus bertambah jumlahnya hingga minggu ke-14 sampai 16 kehamilan, terhitung sejak hari terakhir menstruasi. Nah, sebagian besar ibu hamil akan mengalami peningkatan hormon HCG ini sebanyak 2 kali lipat setiap 3 hari. Nah, peningkatan kadar hormon HCG ini biasanya ditandai dengan adanya pusing dan mual pada ibu hamil. Sebagian besar ibu hamil kan tadi mengalami peningkatan atau penambahan kadar hormon HCG sebanyak 2 kali lipat setiap 3 hari. Nah, oleh karena itu, adanya terjadinya negatif palsu itu biasanya diakibatkan oleh pemeriksaan kehamilan yang terlalu dini. Jadi, pemeriksaan kehamilan terlalu dini itu diakibatkan oleh hormon HCG yang terlalu sedikit sehingga tidak terdeteksi oleh tes kehamilan. Kayak gitu. Makanya dianjurkan untuk mendeteksi kehamilan pada saat 3-4 minggu sejak hari pertama haid terakhir atau HPHT. Kadar HCG yang lebih tinggi biasanya ditemui pada kehamilan kembar atau bisa juga pada kasus hamil anggur atau mola. Nah, sementara pada perempuan yang tidak hamil maupun pada laki-laki, peningkatan kadar HCG biasanya mengidentifikasi terjadinya adanya tumor pada alat reproduksi. Ya, hanya itu, jadi jika kadar HCG yang terlalu rendah pada ibu hamil itu perlu diwaspadai karena bisa mengidentifikasi terjadinya kehamilan di luar rahim atau ektopik atau bisa juga terjadinya kematian janin yang disebut sebagai aborsi spontan. Lalu yang kedua ada bagaimana pembentukan HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Jadi HCG ini diproduksi oleh sel di plasenta. Jadi fungsinya itu untuk menjaga kehamilan dan juga perkembangan janin selama di dalam kandungan. Nah, hormon HCG ini dapat dideteksi dalam darah maupun di dalam urin setidaknya 10-14 hari setelah proses pembuahan. Lalu poin ketiga mengenai faktor-faktor hormonal dalam kehamilan. Yang pertama ada HCG, lalu ada sekresi estrogen dan progesteron, sama yang keempat mengenai Human Chorionic Somatotropin atau HCS.
Nah, untuk HCG ini dia fungsinya tadi bisa juga untuk mempertahankan korpus luteum dan mencegah terjadinya menstruasi atau mencegah terjadinya peluruhan dinding rahim. Nah, lalu juga HCG ini menyebabkan sekresi dari hormon seks, progesteron, estrogen dalam jumlah besar oleh korpus luteum yang untuk beberapa bulan ke depan. Ada tadi sekresi estrogen yang untuk pembesaran uterus, payudara, ductus payudara, serta pembentukan atau pembesaran genitalia eksternal pada wanita. Seperti itu. Lalu ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi kehamilan. Yang pertama ada faktor fisik yang dipengaruhi oleh kesehatan ibu dan juga status gizi ibunya. Yang kedua ada faktor psikologis dan juga faktor lingkungan, sosial budaya, dan juga ekonomi. Kalau yang pertama itu ada faktor fisik tadi itu jadi kan dipengaruhi oleh status kesehatan dan juga status gizi, makanya penting banget untuk pemeriksaan kehamilan atau antenatal care yang fungsinya itu atau manfaatnya sebagai memantau kemajuan kehamilan, terus juga ada meningkatkan dan juga mempertahankan kesehatan fisik dan mental dari sang ibu, mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau adanya komplikasi yang mungkin terjadi, lalu ada mempersiapkan ibu agar dapat melahirkan dengan selamat. Nah, kalau faktor psikologis itu biasanya dipengaruhi oleh stres dan juga dukungan keluarga. Kalau faktor lingkungan berarti dari lingkungan sosial dan juga budaya ekonomi di lingkungan si ibu. Lalu ada yang poin kelima, hormon yang berperan dalam kehamilan. Nah, hormon-hormon itu ada progesteron, estrogen, HCG, HPL, prolaktin, oksitosin. Nah, kalau progesteron dia itu fungsinya untuk membangun lapisan dinding rahim sebagai penyangga. Yang kedua ada estrogen. Estrogen ini dia fungsinya untuk membuat puting payudara membesar, pertumbuhan kelenjar susu, dan memperkuat dinding rahim untuk mengatasi ada kontraksi pada saat terjadinya nanti persalinan. Nah, HCG ini dia mempertahankan jaringan berwarna kuning dalam induk telur yang terbentuk ketika induk telur itu baru saja melepaskan si korpus luteum tadi yang membuat estrogen, progesteron, dan plasenta itu terbentuk sepenuhnya. Nah, ada HPL. Jadi dia untuk merangsang HPL ini singkatan dari Human Placenta Lactogen, dia untuk merangsang pertumbuhan. Lalu juga ada prolaktin, dia akan dia fungsinya dia dihasilkan oleh kelenjar pituitari nanti untuk merangsang produksi ASI dalam payudara. Lalu ada oksitosin. Oksitosin ini dia untuk membantu terjadinya kontraksi pada saat terjadinya persalinan. Lalu ada relaksin. Jadi dia itu untuk membantu mengatasi aktas rahim dan melembutkan layar rahim dalam rangka persiapan dari proses persalinan. Lalu juga ada plasenta. Jadi plasenta ini dia akan terbentuk sempurna pada usia kehamilan 16 minggu atau minggu ke-16. Nah, plasenta ini fungsinya untuk mengalirkan nutrisi dari sang ibu ke janin, entah itu oksigen, vitamin, pokoknya nutrisi-nutrisi dari sang ibu akan dialirkan melalui plasenta ke janin. Begitu juga hasil metabolisme dari janin akan dialirkan ke ibu untuk dikeluarkan seperti itu. Nah, untuk bagian ketiga ada pemeriksaan terhadap HCG. Nah, pemeriksaan HCG ini ada 3 poin utama, yaitu ada pemeriksaan dengan metode aglutinasi atau metode penggumpalan, lalu ada juga yang kedua metode strip atau card, yang ketiga ada metode Gali-Mainini. Nah, metode aglutinasi ini berdasarkan penggumpalan yang terjadi. Jika terjadi penggumpalan pada hasil tes pemeriksaan, berarti wanita tersebut positif hamil. Tapi jika tidak terjadi penggumpalan, berarti negatif. Kalau yang kedua adalah dengan menggunakan proses strip atau card. Jadi ini yang paling umum sering kita temui. Jika terdapat 2 strip, berarti wanita tersebut positif hamil. Jika terdapat hanya 1 strip, berarti negatif. Tapi jika tidak terdapat strip, berarti alat tersebut ya memang tidak efektif atau rusak atau tidak bisa digunakan untuk mendeteksi kehamilan. Yang ketiga, menggunakan tes Gali-Mainini. Jadi dengan bantuan katak jantan atau dengan bantuan katak jantan atau bufoformularis. Nah, pada metode ini kita akan memasukkan urin wanita hamil ke dalam kloaka katak jantan. Nah, dan akan merangsang katak tersebut untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya spermatozoa
dari hasil pemeriksaan. Jika terdapat spermatozoa, berarti wanita tersebut positif hamil, jika tidak ada berarti negatif. Nah, untuk contoh pemeriksaannya, saya mengambil 3 sumber dari video di YouTube. Untuk metode aglutinasi saya ambil dari channelnya IKPJ Bali Channel. Nah, untuk yang kedua yaitu metode strip saya ambil dari Danpak Pharma. Yang ketiga dari metode Galimain ini menggunakan dari channel YouTube-nya Abias SZ. Nah, silakan dinikmati videonya. Time stops when I'm falling for you. The world stops spinning. My head is spinning too. Time stops when I'm falling for you. Should I stop or are you falling for me? As your world stops spinning, is your head spinning too? Should I stop or are you falling for me? As your world stops spinning, is your head spinning too? My heart stopped when I first saw you. My world stopped spinning. Now my world revolves around you. Did your heart stop when you first saw me? Did your world stop spinning? Does your world revolve around me too? Me too. Me too. Should I stop or are you falling for me? Is your world stop spinning? Is your head spinning too? Tes kehamilan pertama kali ditemukan pada tahun 1350 sebelum Masehi di Mesir kuno. Menurut masyarakat pada masa itu, kamu hanya perlu meneteskan urin pada biji gandum dan biji jelai atau barley. Jika salah satunya tumbuh, selamat, kamu hamil. Jika biji gandum yang lebih cepat tumbuh, maka itu merupakan bayi perempuan. Sedangkan, jika biji jelai barley yang tumbuh terlebih dahulu, maka itu merupakan bayi laki-laki. Pada tahun 1963, dilakukan kembali penelitian tentang metode ini, dan didapatkan hasil bahwa metode ini 70% akurat untuk memastikan kehamilan, namun tidak bisa digunakan untuk menentukan jenis kelamin bayi. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa tes ini bekerja karena urin wanita hamil mengandung estrogen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan biji gandum atau biji jelai atau barley. Sekarang mudah sekali untuk melakukan tes kehamilan berdasarkan metode ini, karena alat tes kehamilan modern memberikan hasil yang akurat hanya dalam beberapa menit. Jadi, bagaimana cara alat ini bekerja? Alat tes kehamilan yang dijual bebas di pasaran dibuat untuk mendeteksi satu hal,
hormon yang dinamakan HCG. Hormon HCG diproduksi pada tahap awal masa kehamilan. HCG akan memberitahu tubuh untuk mencegah peluruhan lapisan dalam rahim. Selama proses kehamilan berlangsung, HCG menunjang terjadinya pembentukan plasenta yang bekerja mengalirkan nutrisi dari ibu ke janin. Alat tes kehamilan ini bekerja dengan cara membaca garis yang tertera setelah urin diteteskan. Sesaat setelah cairan urin diserap oleh serat penyerap, urin akan melewati 3 bagian berbeda, masing-masing mempunyai peran penting. Pertama, urin akan melewati zona reaksi. Protein berbentuk Y yang dikenal dengan antibodi akan menarik hormon HCG. Pada antibodi ini menempel enzim yang mempunyai kemampuan untuk mengaktifkan molekul pewarna, yang akan berperan penting pada tahapan selanjutnya. AB1 enzim akan mengalir bersama urin ke zona kedua, yaitu zona tes, di mana hasil tes kehamilan mulai terlihat dengan munculnya satu garis pada alat tes kehamilan. Pada zona tes ini akan ada lebih banyak antibodi Y yang juga dapat ditempeli oleh HCG pada salah satu dari 5 bagian pengikatnya. Para ilmuwan menamakan tes ini sebagai sandwich assay. Jika terdapat HCG pada urin, maka HCG akan dijepit atau sandwich oleh enzim AB1 dan AB2. Kemudian enzim pada AB1 akan mengaktifkan molekul pewarna yang akan memunculkan gambaran garis pada zona tes ini. Jika tidak ada HCG dalam urin, maka AB1 dan enzim hanya akan melewati zona tes tanpa mengaktifkan molekul pewarna. Terakhir adalah zona kontrol. Seperti pada setiap percobaan, langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa tes telah dilakukan dengan benar. Ada atau tidaknya HCG yang ditemukan oleh AB1 enzim, semua enzim yang berikatan dengan AB1 akan berakhir di zona kontrol dan mengaktifkan molekul pewarna. Jadi jika tidak ada garis yang terbentuk, maka menunjukkan bahwa tes tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tes kehamilan HCG ini dapat diandalkan, tetapi ketidakakuratan tetap saja bisa terjadi. Negatif palsu dapat timbul karena kadar hormon HCG terlalu sedikit untuk dideteksi. Setelah zigot menempel pada rahim, HCG akan meningkat 2 kali lipat setiap 2-3 hari, sehingga memungkinkan tes dilakukan terlalu dini. Minuman juga dapat mengencerkan urin. Itulah mengapa dokter menyarankan untuk melakukan tes kehamilan dengan urin pertama di pagi hari. Hal lainnya, positif palsu dapat timbul karena HCG yang dihasilkan bukan dari kehamilan, seperti pada proses bayi tabung maupun kehamilan di luar kandungan, atau pada kanker seperti kanker rahim dan kanker testis. Sehingga tes ini memungkinkan untuk memberitahu seorang pria bahwa dirinya positif. Cara paling tepat untuk memastikan kehamilan adalah dengan mengunjungi dokter. Dokter tetap akan menguji hormon HCG, tetapi menggunakan tes yang lebih sensitif dengan spesimen yang lebih banyak, yang berarti dokter dapat mengetahui kadar HCG di dalam darah secara tepat. Beberapa menit akan terasa begitu lama saat menunggu hasil tes kehamilan. Tetapi dalam waktu singkat, kamu akan menjadi saksi sebuah kekuatan metode ilmiah. Sebuah alat tes kehamilan akan membuatmu bertanya-tanya dengan melakukan suatu percobaan, kemudian menafsirkan hasilnya untuk mengecek apakah dugaanmu benar atau salah. Bagian terbaiknya, kamu tidak perlu menunggu musim panen berikutnya untuk melakukan tes kehamilan. Dipersembahkan oleh Sensitif, alat uji kehamilan nomor 1 di Indonesia.
sekian dari video saya. Terima kasih banyak kepada 3 channel tadi, IKPJ Bali Channel, Dapak Farman, dan juga ABL SJ yang sudah membantu dalam bagaimana menjelaskan bagaimana tes pemeriksaannya. Nah, sekian dari video saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.